Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat ijazah tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Barreskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mek, bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi episodenya. Ya? Signifikan nggak aneh? Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ternyata Ya. Pak Roy bawa yang Stempelnya, tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hal itu diungkap oleh Budi Ari Setiadi kepada awak media yang ada di depan rumah Jokowi. Pagi Pak. Pagi Pak. Budi Ari bersama jajaran relawan Projo bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya. Ia mengungkap pada saat bertemu Jokowi memperlihatkan ijazah sarjananya kepada Budi Ari. Budi menegaskan ijazah yang ditujukan Jokowi adalah asli. Ketua Umum Projo itu juga menyebut Jokowi memberikan arahan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Urusan yang lainnya ijazah yang tanya Pak Freddy. Ada ijazah. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya, udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, Fred. Yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah yang ini. Pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini memiliki dampak yang luas, termasuk potensi pelanggaran aturan di Arab Saudi. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri, tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh.
Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Ampuri, mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik sehingga memerlukan pembimbing agar tidak sia-sia. Perlu difahami oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi, banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aturan pelegalan umroh mandiri membuat jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa tanpa melalui pihak ketiga. Ya, dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu beragama Islam, memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan, memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. Selanjutnya memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dan penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Presiden Prabowo Subianto secara resmi setujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan dipicu salah satunya ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini. Keputusan pembentukan Ditjen Pesantren ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek menjelaskan keputusan ini bermula dari evaluasi atas sejumlah peristiwa, salah satunya insiden yang menimpa pesantren Al-Khozini. Menurut data yang disampaikan Prasetyo Hadi, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 42.000. Ditjen Pondok pesantren memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren, yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan bagi para santri di bidang konstruksi dan teknik bangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dari pelatihan ini, para santri diharapkan terampil dalam kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Bagus Parasetya Adi, Rizky Julianto, iNews melaporkan.
Layanan pengaduan lapor Pak Purbaya telah menerima lebih dari 28.000 pesan. Tetap bersama kami di Sindo Sore.